Ini kejadian sedang hangat di dunia internasional, yakni Rasmus Paludan membakar Al-Quran di Swedia. Ini adalah tokoh politik sayap kanan. Saya kalau nyebutnya bukan tokoh politik sayap kanan, Kristen radikal. Jadi ada Muslim radikal, ada Hindu radikal, ada kayak di India itu. Hindu radikal banyak. Kemudian Buddha radikal, Myanmar. Ada juga Muslim radikal, yang teroris radikalis itu. Nah, ini ada kelompok Kristen radikal yang memang Islamofobia, yang betul-betul benci Islam, anti-Islam. Dan dia melakukan pembakaran Al-Quran. Hati-hati, ini cuman trigger, ini cuman pemantik, ini cuman pemicu dari provokator yang hendak merusak kita semua. Di satu sisi ingin saya tegaskan Bapak Ibu, ini buat pengalaman kita ya. Saya ingin tegaskan, memang Rasmus Paludan, termasuk juga Edwin siapa itu? Ketua kelompok anti-Islam dari Denmark, yang kemarin membakar Al-Quran, merobek Al-Quran di depan parlemen Belanda, kan begitu. Mereka ini memang tegasnya memang anti-Islam, Islamofobia, benci Islam, kelompok radikal, betul. Tapi di sisi lain yang harus kita pahami, mereka sebetulnya hanya dimanfaatkan. Ceritanya begini, Swedia sedang berjuang bergabung NATO. Kalau Swedia gabung NATO, Rusia sangat dirugikan. Dan Swedia bisa gabung NATO atas rekomendasi dua negara, Turki dan Hungaria. Maka Rusia memanfaatkan wartawan Swedia yang memang terhubung dengan Rusia untuk nyogok Rasmus Paludan. Rasmus Paludan, kamu bakar Al-Quran. Disogok, dibayar, bakar Al-Quran. Kemudian nanti Turki akan bereaksi. Benar, Turki bereaksi. Akhirnya Turki mengatakan kami berhenti mendukung Swedia masuk NATO. Ini kepentingan politik sebetulnya. Nah, kita jangan mudah terpengaruh dengan ini semua. Sebetulnya ini kepentingan politik Rusia. Ada hubungannya dengan NATO, agar Swedia gagal gabung dengan NATO. Hanya saja begini, yang seperti ini sudah banyak ditunggangi. Saya ambil contoh begini, orang memanfaatkan ini semua. Saya nyebutnya yang memanfaatkan pembakaran Al-Quran ini, penistaan dan olok-olok terhadap Al-Quran ini, provokator, pecundang-pecundang. Saya ambil contoh misalnya kemarin Abu Bakar Ba'asyir, kemarin apa hari ini ya, Abu Bakar Ba'asyir turun demo di Solo. Apa kata dia? Mengapa Al-Quran diolok-olok? Mengapa Al-Quran dibakar? Karena rejim kita ini tidak menggunakan hukum Islam. Dan memang demikianlah sunnah Nabi. Selama umat Islam tidak punya kekuasaan, selama itu dilecehkan. Oleh karena itu harus kita berjuang. Bagaimana kita di Indonesia ini punya kekuasaan. Indonesia ini harus diatur dengan hukum Islam sehingga tekat, sehingga kuat. Tetapi kalau kita hanya rela tinggal di bawah pemerintah-pemerintah yang menolak hukum Islam, kita selalu dilecehkan, kita selalu dihinakan. Di Indonesia misalnya, ujung-ujungnya ditunggangi, ujung-ujungnya dijadikan panggung oleh Abu Bakar Ba'asyir dan kelompok radikal untuk mengajak umat melawan negara, mengajak umat melawan pemerintah yang sah, mengajak umat untuk memberontak kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Ini pecundang, ini provokator. Saya lagi mengevaluasi, ngamat-ngamatin demo yang hari ini. Ujung-ujungnya ada oknum-oknum politik yang cari panggung dengan ini semua, lalu kemudian menyampaikan isu, memframing informasi. Inilah akibatnya, ini salahnya Jokowi. Kok yang bakar Al-Quran orang sono, yang jelas-jelas Kristen radikal, yang salah Jokowi? Habis itu yang salah Bu April gitu.
Saya agak bingung, ada apa ini? Nah, saya menyebut itu pecundang semua itu. Orang-orang yang demo-demo segala isu diarahkan untuk mendelegitimasi pemerintah yang sah, itu pecundang semua itu. Provokator. Saya mau agak ngancem dikit ini. La yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba, yang menjadi provokator. Ya, karena saya ini Ustadz, saya ingin sampaikan gimana sih sikap kita sebagai umat beragama ketika kitab suci kita dilecehkan orang, diolok-olok orang. Baik, bersikap jangan pakai hawa nafsu, bersikap jangan marah-marah, jangan ngamuk-ngamuk, bahkan bukan aksi massa. Cara bersikap kita, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menegaskan, wa qad nazzala alaikum fil kitab, dan sungguh telah diturunkan kepada kalian semua ketentuan di dalam kitab Al-Quran, an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Apabila kalian semua mendengar atau menyaksikan ada orang-orang yang mengingkari Al-Quran, mengingkari ayat-ayat Allah, wa yustahza'u biha, mengolok-olok, menghina, melecehkan Al-Quran, fala taq'udu ma'ahum. Ini anak-anak, adik-adik, ingat kalimatnya, fala taq'udu ma'ahum. Jangan duduk-duduk bersama mereka. Enggak ada perintahnya kalau orang mengolok Quran demo, enggak ada perintahnya. Perintahnya fala taq'udu ma'ahum. Jangan duduk-duduk, gabung, kumpul bersama mereka. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Sampai mereka mengganti kepada omongan yang lain. Pak tentara datang gagah ya. Ada janda nggak sini? Maaf Pak bin saya. Baik, saya lanjutkan. Perintahnya di Quran apa? Jangan gabung sama mereka. Jangan mendukung-dukung yang menista Al-Quran, yang menghina Al-Quran itu. Tapi bukan pula demo lalu menjelek-jelekkan pemerintahnya sendiri. Apalagi kayak kemarin itu nuduh Pak Jokowi Fir'aun. Padahal Pak Jokowi itu orang Indonesia yang bernasib baik. Sekeluarga bisa masuk Ka'bah. Ibu-ibu pernah masuk Ka'bah? Boro-boro cium Hajar Aswad aja gagal terus. Nggak usah repot-repot Bu. Kata para ulama, sekali mencium tangan suami sama seperti 70 kali cium Hajar Aswad. Apalagi lakinya hitam Bu, persis Hajar Aswad ya. Pak Jokowi, balik ke Pak Jokowi ya. Orang Indonesia bernasib baik, berangkat ke tanah suci, bisa masuk Ka'bah. Ibu Iriana juga begitu, anak-anaknya juga begitu. Kita memboro-boro. Yang kayak gitu dituduh Fir'aun. Beliau rajin puasa, kayak Bu April rajin puasa Senin Kemis. Beliau rajin tahajud. Nah, balik lagi bahwasanya, ngapa sih apa-apa salah pemerintah? Ngapa sih apa-apa ganti presiden gitu? Padahal urusannya di luar sana. Al-Quran memerintahkan fala taq'udu ma'ahum. Jangan duduk-duduk dengan orang yang mencela Al-Quran, yang menghina Al-Quran. Hatta yakhudu fi haditsin ghairihi. Sampai mereka mengganti obrolannya, tidak lagi mengolok-olok Al-Quran. Innakum idzam mithlukum. Sesungguhnya kalau kalian berkumpul dengan orang-orang yang menghina Al-Quran, kalian sama saja dengan mereka. Jadi ada orang yang menghina Quran nih, mengolok-olok. Kita nggak ikut ngolok-ngolok, cuman ikut menertawakan, ikut duduk di sana. Innakum idzam mithlukum. Sesungguhnya kalian sama saja dengan orang-orang yang mengolok-olok Al-Quran. Artinya ini sudah sikap maksimal Al-Quran loh. Jadi kalau ada orang yang menista agama, mengolok-olok agama, solusinya bukan kita ngamuk-ngamuk, solusinya bukan kita marah-marah. Maka solusinya sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Dan
Kalau orang menghina Al-Quran, kemungkinannya cuma dua itu. Satu, dapat hidayah. Yang kedua, diazab. Ada dua Umar yang menghina Islam, menghina Al-Quran. Umar punya adik, adiknya sedang baca Quran. Apa yang kamu baca? Kata Umar, Al-Quran. Kata adiknya, digampar sama Umar. Itu menghina Quran. Al-Qurannya diinjek-injek, dirobek-robek, adiknya digampari. Apa Umarnya harus dieksekusi? Tidak. Umar yang satu dapat hidayah, bahkan menjadi khalifah yang kedua. Umar yang satu dapat azab, hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya ketika orang menghina Al-Quran, sama saja dia menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran bukan makhluk, tapi Al-Quran merupakan kalamullah. Itulah sebabnya jangan diambil pusing Bapak Ibu, jangan geger. Kita ini biasa saja sih, jangan geger. Itu yang menghina Quran, yang membakar Al-Quran, ada dua kemungkinan, dia dapat hidayah atau diazab oleh Allah. Cuman yang saya mau garis bawahi pada kesempatan kali ini, jangan mau direkrut orang, jangan mau diprovokasi, lalu diajak demo yang ujung-ujungnya demonya apa? Turunkan presiden. Ini apa sih, orang stres apa gimana? Makanya saya sebut mereka semua pecundang. Baik, yang berikutnya sedikit lagi, saya cuma ingin menegaskan begini. Betapa banyak isu-isu yang terjadi dimanfaatkan sebagai trigger atau pemantik. Satu, untuk memecah belah sesama kita. Dua, anti pemerintah yang sah. Minta waktu dikit lagi ya. Saya ambil contoh yang paling konkret. Kemarin di Jakarta ada imam lagi ngimamin sholat beberapa bulan yang lalu ya. Kayaknya sebulan yang lalu. Ngimamin sholat, digebukin oleh makmum. Ada rekaman CCTV-nya viral se-Indonesia. Apa yang disebar orang? Gambarnya benar, videonya benar, framingnya yang salah. Apa kata orang? Bahaya, PKI sudah bangkit. Iya, imam sholat digebukin. Hati-hati kalau ada orang yang mencurigakan. Kalau ini terjadi lagi, gebukin rame-rame. Nggak usah diserahkan ke polisi. Nah, ini ngajak main hakim sendiri kan? Kalau diserahkan polisi percuma, paling juga nanti ditetapkan orang gila, dia bebas. Inilah akibatnya karena rejim sekarang adalah rejim komunis. Sehingganya ustadz, ulama berbahaya, nyawanya terancam. Nah, ini bahaya. Yang saya sesalkan, yang nyebar framing itu sampai hari ini tidak ditangkap. Padahal ini fitnah kan? Tahu nggak fakta sebenarnya itu apa? Yang mukulin imam itu kakek-kakek umur 70 tahun. Barusan keluar dari rumah sakit jiwa. Saya perhatikan begini Bapak Ibu, pokoknya sekecil apapun kejadian selalu dimanfaatkan agar rakyat ini benci dengan pemerintah. Termasuk ini nih, ada orang pakai baju Palu Arit, gambar Palu Arit, lalu dipoto viral, PKI sudah bangkit. Orang sudah berani pakai baju Palu Arit. Padahal Bapak Ibu, begitu ditangkap, begitu ditelusuri, dia yang bikin kaos Palu Arit, dia yang nyablon, dia yang make, dia sendiri yang videoin, dia sendiri yang memviralkan, dia sendiri yang teriak-teriak PKI sudah bangkit. Na'udzubillah. Ini provokator. Makanya jangan terjebak dengan semua framing-framing narasi negatif yang ada di media sosial, karena tujuannya untuk memecah belah bangsa kita. Kita penuhi kegiatan positif, bukan yang provokatif, bukan yang adu domba dan lain sebagainya.